Sementara itu Komisi Hukum DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi 3 meminta penjelasan KPK tentang perkembangan penanganan kasus korupsi. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan siap menjelaskan perkembangan kasus korupsi besar seperti kasus korupsi KTP elektronik. Sejauh ini sejumlah penyidik telah dikirim ke Singapura untuk melengkapi proses penyidikan. Agus menegaskan KPK akan menuntaskan proses penyelidikan korupsi iktp meski diduga melibatkan banyak anggota Komisi 2 DPR. Ia menyebut KPK tidak mendapat intervensi politik dari partai manapun. Pasti akan dibicarakan terutama terhadap peristiwa-peristiwa yang aktual, ya, penanganan kasus-kasus yang masih menunggak di KPK dan kasus-kasus yang sedang ditangani. Termasuk juga OTT yang jumlahnya lumayan banyak sepanjang tahun 2016 dan kita harapkan gebrakan-gebrakan ini tetap dipertahankan. Laporkan apa yang ditanyakan kita laporkan. Ya. Pertama penanganan untuk kasus iktp penyelidikannya sudah sampai sejauh mana ya Pak? Masih berjalan terus, berkembang. Kan Anda sudah dengar juga kita ngirim beberapa penyidik ke Singapura ya. Nah mudah-mudahan nanti segera pulang, tapi hari ini belum pulang. Ada rencana untuk pemanggilan Ketua DPR lagi Pak, Pak Setia Novanto untuk diperiksa? Belum tahu. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Rifana yang memantau rapat dengar pendapat DPR dengan KPK. Rifana, apa saja poin penting dalam rapat dengar pendapat KPK dengan anggota DPR kali ini? Ya Yuda, Komisi Pemberantasan Korupsi memang memenuhi undangan rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR dan tadi rapat dengar pendapat dimulai pada pukul 10 pagi dan baru saja selesai membahas sejumlah isu-isu strategis dan tadi pimpinan KPK yang berjumlah 5 orang memang memaparkan hasil program kerja KPK sepanjang tahun 2016 serta program kerja yang akan dilakukan KPK sepanjang tahun 2017 bahwa tadi pimpinan KPK memaparkan bahwa sepanjang tahun 2016 ini KPK sudah menyelenggarakan festival anti korupsi untuk memberikan pendidikan anti korupsi terhadap masyarakat. Kemudian sudah dilakukan dialog dan juga diskusi dengan mahasiswa, MPR dan juga DPR untuk memberikan pendidikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat atas penjagaan anti korupsi. Dan tadi juga pimpinan KPK memberikan pemaparan bahwa sudah ada kontrak kerjasama antara KPK dengan BPK untuk membantu penuntasan kasus-kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK. Dan satu yang menarik Yuda, bahwa tadi pimpinan KPK salah satunya Lauda M. Syarif memaparkan bahwa ada rekomendasi dari KPK untuk negara dan juga DPR bahwa sebaiknya negara ini memberikan dana tambahan untuk parpol dan ini sudah rekomendasi yang kedua kalinya yang disampaikan oleh KPK jilid baru, KPK yang dipimpin oleh Ketua KPK Agus Raharjo bahwa dana bantuan parpol ini besarannya mungkin sekitar 50% dari kebutuhan parpol. Namun ini sekali lagi harus dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan karena dananya memang diambil dari keuangan negara. Dan selain memberikan dana bantuan parpol, KPK juga merekomendasikan terhadap negara memberikan bantuan berupa airtime di stasiun televisi kepada partai politik agar partai politik ini dapat mensosialisasikan program kerjanya sehingga memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan tadi sejumlah anggota Komisi 3 juga sempat mempertanyakan kepada pimpinan KPK terkait dengan perkembangan kasus-kasus korupsi besar yang sampai saat ini masih mangkrak atau belum selesai seperti kasus korupsi Senturi serta kasus dugaan korupsi Bakamla Yuda. Ya Rifana, tadi salah satu yang menarik yang mungkin boleh jadi belum ada review adalah mengenai kasus korupsi yang sekarang bergulir adalah mengenai kartu iktp sendiri. Lalu bagaimana? Apakah memang dari Komisi 3 sendiri juga membahas hal ini terkait dengan kinerja KPK 2016? Ya betul sekali Yuda, ini adalah yang menarik dan tadi kami amati bahwa tidak ada satupun dari anggota Komisi Hukum DPR dari 10 fraksi yang menanyakan perkembangan kasus KTP elektronik terhadap 5 pimpinan KPK. Ini agak aneh dan tadi kami juga sempat mempertanyakan kepada anggota Komisi 3 kenapa tidak ada satupun dari mereka yang mempertanyakan kepada pimpinan KPK atas perkembangan kasus ini, namun tidak ada satupun juga yang memberikan jawabannya kepada kami, Yuda. Ya, Rifana, terakhir mengenai kasus korupsi lagi. Banyak sekali kepala daerah, terakhir adalah Bupati di Klaten, Jawa Tengah yang tertangkap tangan juga kasus korupsi. Apakah ini juga dibahas banyak oleh DPR sendiri terkait dengan kinerja KPK di 2016?
Ya betul sekali Yuda bahwa tadi perkembangan kasus korupsi Bupati Klaten juga turut dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi Hukum DPR dengan KPK. Namun lagi-lagi dari pimpinan KPK tidak ingin memberikan penjelasan lebih lanjut karena mereka beralasan ini masuk ke materi atau masuk ke substansi ke penyelidikan ataupun penyidikan sehingga itu merupakan hak dari penyidik untuk membeberkan kasus ini Yuda. Ya, Rifana Pratiwi, terima kasih untuk informasi Anda dan selamat bertugas kembali.